Perkenalkan, nama saya Victoria Widya Putri Pareang, NIM saya 4522091186. Saya dari Fakultas Psikologi angkatan 22. Saya dari Universitas Bosowa. Nah, di sini saya akan mari kita lanjut. Nah, di sini saya memakai buku dari metode penelitian yang ini. Saya akan membawakan dua bab, dan bab 13 dan bab 15. Nah, di bab 13 ini dari halaman 263 sampai 274. Nah, di dalam bab 13 ini itu ada berjudul tentang variabel penelitian. Nah, di mana dilihat dari tujuannya. Apa sih tujuan dari variabel penelitian ini? Penelitian ini dilakukan untuk memberi jawaban kepada ketidakpastian. Nah, di mana kita mencari jawaban yang belum pasti untuk diberikan kepada seseorang terlebih dahulu. Nah, di mana kita itu harus melakukan penelitian. Nah, dari situ kita tahu jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan kepada kita. Nah, yang kedua itu pengertian variabel penelitian. Nah, di mana secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu macam-macam variabel. Macam-macam variabel penelitian. Nah, yang pertama itu macam variabel menurut jenis penelitian atau pengolahan data. Nah, di variabel kuantitatif ini dikualifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu variabel diskrit. Nah, di mana variabel ini disebut variabel nominal atau variabel kategori. Nah, yang kedua itu variabel kontinum. Nah, di mana variabel kontinum ini dibagi lagi menjadi 3 bagian kecil, yaitu variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Nah, yang kedua itu variabel interval, yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Nah, yang ketiga itu variabel rasio. Nah, di mana variabel ini adalah variabel perbandingan. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, variabel ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama itu variabel independen. Nah, di mana variabel ini sering disebut variabel stimulus, dan yang kedua itu variabel dependen. Nah, variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Nah, yang ketiga itu variabel moderator. Nah, variabel ini merupakan variabel yang memengaruhi. Dan yang keempat itu variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel secara teoritis memengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan dapat diamati atau diukur. Nah, yang terakhir itu variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, yang ketiga itu macam variabel ditinjau dari sifatnya. Nah, di sini lagi terbagi atas dua lagi. Yang pertama itu variabel statis. Nah, yang kedua itu variabel dinamis. Nah, di mana variabel
statis ini variabel yang tidak dapat diubah kebenarannya. Nah, di mana variabel statis ini kita tidak bisa dapat ubah uh, kebenarannya. Nah, yang kedua itu variabel dinamis, variabel yang dapat diubah kebenarannya. Nah, di mana beda lagi dengan variabel variabel statis. Nah, variabel statis itu kan tidak bisa diubah kebenarannya. Nah, di mana variabel dinamis ini kita dapat mengubah keben kita dapat mengubah kebenarannya. Nah, yang keempat itu pengukuran variabel. Nah, pengukuran variabel ini terbagi lagi atas 4 bagian. Nah, yang pertama itu skala nominal, yang kedua itu skala ordinal. Nah, di mana skala ordinal adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan. Nah, yang keempat itu skala interval. Nah, di mana skala interval ini adalah skala kontinun yang batas variasi nilai satu dengan yang lain jelas. Nah, yang keempat itu skala rasio atau skala perbandingan. Nah, di mana skala rasio adalah skala yang di samping batas interval jelas juga variasi nilai yang mempunyai batas yang tegas dan mutlak. Nah, di mana skala rasio atau skala perbandingan ini adalah skala yang samping batasnya itu intervalnya itu sangat jelas, dan juga varian nilainya itu mempunyai batas yang tegak dan mutlak. Nah, yang ke itu korelasi antar verbal. Nah, di mana korelasi antar verbal ini terbagi lagi atas 3 bagian. Nah, yang pertama itu korelasi simetris. Nah, korelasi simetris ini terjadi apabila antara dua variabel terdapat hubungan. Nah, yang kedua itu korelasi asimetris. Nah, di mana korelasi asimetris ini adalah korelasi antara dua variabel, dan di mana variabel yang satu bersifat memengaruhi variabel yang lainnya. Nah, yang ketiga itu korelasi timbal balik. Nah, di mana korelasi timbal balik adalah korelasi antar dua variabel yang antar keduanya itu saling mempengaruhi. Selanjutnya itu masih di buku yang sama ini, di bab 15. Di bab 15 ini terdapat di halaman 287 sampai 296. Nah, di mana isi dari materi di bab 15 ini yaitu instrumen penelitian. Nah, penelitian itu dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan suatu secara sistematis yang bertujuan pada penyediaan informasi. Nah, di mana penelitian ini adalah suatu proses penyelidikan dan secara sistematis yang ditunjukkan untuk menggali informasi. Nah, kalau instrumen itu sendiri itu yang baik, suatu instrumen yang baik itu tentu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Nah, selanjutnya itu pengertian instrumen penelitian. Nah, di mana kalau di buku ini instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah. Nah, di mana instrumen penelitian ini adalah suatu alat yang kita bisa gunakan untuk mengumpulkan suatu masalah, memeriksa suatu masalah, menyelidiki suatu masalah. Nah, yang ketiga itu, yang bagian C itu langkah-langkah menyusun instrumen. Nah, ada 6 langkah-langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Nah, yang ketiga itu mencari indikator dari setiap dimensi. Nah, yang keempat itu mendeskripsikan kisi-kisi instrumen.
Dan kelima itu merumuskan item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Nah, yang keenam itu petunjuk pengisian instrumen. Nah, bagian D itu validasi dan reliabilitas instrumen. Nah, di mana itu terbagi atas dua bagian. Nah, menurut Atswar, validasi adalah, nah yang pertama itu pengertian validasi. Nah, menurut Atswar itu validasi adalah sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Nah, di mana menurut Aswar ini validasi adalah di mana sejauh mana kecepatan dan kecermatan suatu alat ukur yang kita gunakan untuk melakukan fungsinya. Nah, yang kedua itu pengertian reliabilitas. Nah, menurut Sugiono, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsisten bila pengukurannya yang dilakukan dengan alat ukur yang tidak dilakukan secara berulang. Nah, yang ke bagian E itu penguji validitas instrumen. Nah, penguji validitas instrumen ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu penguji validitas konstruk. Nah, instrumen yang mempunyai validitas konstruksi jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala suatu dengan yang didefinisikan. Nah, yang kedua itu penguji validitas isi. Instrumen yang harus dilakukan validitas isi adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Nah, yang ketiga itu penguji validitas eksternal. Nah, validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Nah, bagian F itu penguji reliabilitas instrumen. Nah, di mana menurut Husaini, uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketetapan dari suatu instrumen. Nah, di mana menurut Husaini ini uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketetapan dari suatu instrumen. Nah, di mana proses pengukuran ini harus tahu ketetapan dari suatu instrumen tersebut. Nah, ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu reliabilitas konsisten tanggapan. Nah, reliabilitas ini mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Nah, yang kedua, nah ini lagi terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu tes reset, yang kedua itu ekuvalen, yang ketiga itu gabungan, dan keempat itu internal konsistensi. Nah, di mana yang kedua itu reliabilitas konsisten gabungkan item. Nah, reliabilitas ini berkaitan dengan kemantapan atau konsisten antara item-item suatu tes. Nah, di mana reliabilitas ini berkaitan dengan kemantapan atau konsisten terhadap antara item-item suatu tes. Nah, sekian dari hasil bacaan saya yang dari buku yang ini, metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.